warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Alfirasari dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum Kirchhoff 1 disebut juga hukum percabangan yang memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini biasanya digunakan dalam rangkaian yang multisimpal, serta memiliki beberapa titik percabangan yang membagi arus listrik. Dalam keadaan yang konstan, tidak ditemukan adanya akumulasi muatan listrik di setiap titik yang ada di dalam rangkaian. Ini berarti jumlah muatan yang masuk ke dalam setiap titik sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik tersebut. Hukum Kirchhoff 2 atau hukum simpel memiliki perbedaan potensial antara dua titik percabangan yang ada di dalam sebuah rangkaian yang sedang berada dalam keadaan konstan. Hukum ini adalah bukti dari hukum konservasi energi, di mana jika muatan Q yang ada pada sembarang titik memiliki potensial V, maka energi yang memiliki oleh muatan itu adalah QV. Kemudian, ketika muatan mulai bergerak melewati simpel, muatan tersebut akan menerima tambahan atau kehilangan energi ketika melewati suatu elemen. Akan tetapi, ketika muatan kembali ke titik awalnya, maka energi dalam muatan tersebut akan kembali menjadi QV. Biasanya, hukum Kirchhoff membahas load dalam sebuah rangkaian listrik seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Tujuannya untuk mengukur berapa beda potensial tegangan di suatu rangkaian yang tidak mempunyai cabang. Aturan hukum Kirchhoff yaitu 1. Untuk setiap lintasan tertutup, gromets harus memiliki lob dengan arah tertentu. Kamu bebas menentukan arah lobnya, apakah mau searah jarum, jam, atau berlawanan. Namun lebih baik gunakan arah yang searah dengan arusnya. 2. Jika arah lob yang ada di suatu cabang sama dengan arah arusnya, maka penurunan tegangan atau IR akan memiliki tanda positif. Jika arahnya berlawanan, maka tandanya menjadi negatif. Misalnya, arah lob dan arus searah dengan arah jarum jam, maka penurunan tegangannya jadi positif. Yang ketiga, kalau saat mengikuti arah lob, kutub sumber tegangan yang dijumpai pertama kali adalah kutub positif, maka gerak gaya listrik atau GGL-nya jadi bertanda positif. Sedangkan kalau dijumpai pertama kali tanda kutub negatif, GGL-nya jadi bertanda negatif. Selanjutnya ada penerapan hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Kirchhoff sendiri mempunyai kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk menganalisis rangkaian yang sangat rumit. Misalnya, saat gromets ingin meniru rangkaian elektronik yang memiliki spesifikasi berbeda, kamu harus mengganti beberapa komponen di dalamnya, baik itu menambah atau menilai resistasi resistornya. Agar kamu dapat menentukan komponen yang sesuai, maka kamu harus menghitung nilai tegangan serta arus yang ada di dalam rangkaian tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.